Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Aman Teknologi. Kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai machine learning. Mungkin di antara kalian di sini sudah pernah mendengar apa itu machine learning, atau mungkin kalian di sini adalah machine learning developer. Nah, jadi kalau kalian yang belum mendengar apa itu machine learning, jadi machine learning ini adalah salah satu bagian dari AI atau artificial intelligence. Jadi kalau kalian ingin belajar machine learning, kalian harus tahu apa itu AI. Kalian harus tahu bagaimana konsep AI dan teknik-teknik dalam artificial intelligence itu. Kita langsung mulai. Pernahkah kalian mendengar yang namanya face recognition? Jadi di smartphone kita itu mungkin di Android ke-10 ke atas ya, itu ada namanya kan face recognition. Itu adalah pola untuk mengenali wajah si yang punya smartphone, atau pola untuk mengenali wajah yang didaftarkan di smartphone kalian. Jadi pola itu bagaimana sih si handphone ini bisa tahu bahwa yang scan wajah di sini bukan yang punya handphone. Lalu si smartphone ini bisa tahu bahwa ternyata yang scan ini itu si yang punya smartphone. Bagaimana sih si handphone itu belajar? Itu nanti kita akan bahas. Itu adalah pola dari face recognition. Lalu pernahkah kalian mendengar yang namanya e-tilang elektronik atau ETLI? Khususnya di Jakarta pun sudah terpasang e-tilang elektronik ini. Jadi hampir di semua jalan protokol sudah ada ETLI. Nah, bagaimana sih ETLI ini bekerja? Jadi ETLI ini bekerja dengan cara dia melihat apakah si pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas, contohnya tidak memakai seat belt atau sedang telepon atau main handphone, atau juga dia melewati kecepatan yang dianjurkan. Misalnya di tol kecepatan maksimal 80, dia bisa 150. Nah, itu akan kena di e-tilang elektronik. Nah, tapi kalian pernah nggak berpikir bagaimana sih sebuah alat bisa mengetahui itu semua, bisa mengukur itu semua? Nah, itu adalah salah satu dari artificial intelligence, khususnya di machine learning. Nah, lalu ada yang namanya virtual assistant. Jadi yang namanya virtual itu sebenarnya nggak nyata, tapi bisa membantu kita. Contohnya di Google itu ada namanya Google Assistant. Hello Google, oke Google. Maksudnya bukan Hello Google, oke Google. Nah, dengan instruksi seperti itu Google akan menjawab nantinya. Lalu di Microsoft itu ada namanya Cortana. Jadi Cortana ini kalau OS kalian Microsoft itu sudah tertanam yang namanya Cortana. Apalagi di Windows 10 dan 11. Lalu di Apple itu namanya Siri. Siri itu sama-sama seperti Google dan Cortana, dia adalah suatu virtual assistant. Nah, kalian mungkin sudah pada tahu apa yang namanya Google Maps. Kalian pernah berpikir nggak Google Maps bisa mengarahkan mencari rute terdekat itu? Bagaimana sih caranya? Bisa motong-motong jalan, tapi kadang jalan kecil yang dilewatin. Nah, makanya di Google Maps ini ada sebuah artificial intelligence yang ditanamkan juga. Bagaimana dia bisa menghitung jarak yang lebih dekat, dia bisa mengenali wilayahnya, bisa dari plat ganjil atau plat genap, dia bisa tahu. Itu Google Maps. Lalu autopilot. Jadi yang sudah kita ketahui, mobil-mobil sekarang bisa, contoh Tesla, Wuling, nah itu juga ditanamkan yang namanya autopilot. Nah, kita kan pasti bertanya-tanya, bagaimana sih mobil bisa mengendari tanpa pilot gitu, tanpa driver. Nah, bagaimana sih mobil bisa mengenali objek di sampingnya bahwa itu ada mobil atau ada manusia? Bagaimana mobil bisa mengenali bahwa sudah melewati garis lajur kanan, lajur kiri. Nah, bagaimana juga mobil bisa mengenali objek di depannya yang dekat sehingga dia mengerem.
Itu adalah sebuah artificial intelligence yang ditanamkan sebuah machine learning. Lalu ada virtual reality. Di virtual reality ini adalah sebuah artificial intelligence yang mempelajari bagaimana gambar atau permainan atau apapun seolah-olah nyata dengan menggunakan kacamata VR ini. Jadi kita bisa benar-benar seperti bermain game seperti hidup atau seolah-olah di depan mata kita itu gambarnya atau apanya hidup. Nah contoh kalau zaman dulu tuh ada namanya kacamata 3D dan 4D. Nah itu adalah satu step di bawah VR sebelum sekarang kita kenal yang namanya VR. Oke. Yang terakhir adalah ChatGPT. ChatGPT ini lagi booming karena dia bisa istilahnya sebagai guru kita yang dulu kita belajar mengenai bagaimana kita belajar kalau ada misalnya ada PR ada apapun kita mencarinya di Google Search Engine. Nah sekarang kita bisa bertanya di ChatGPT langsung. Jadi dia sebagai guru sekarang. Tapi di ChatGPT ini data yang saat ini ditanamkan hanya sampai di 2021. Nah kalian bisa lihat video di pojok kanan atas saya itu mengenai ChatGPT. Nah AI atau machine learning juga khususnya AI ya. Ini sudah masuk di berbagai industri. Nah ini mulai dari perbankan. Perbankan ini biasanya dipakai untuk chatbot atau virtual assistant pada saat misalnya ada pembukaan rekening. Lalu ada pertanyaan mengenai keluhan atau blokir kartu, itu biasanya chatbot yang menjawab. Lalu ada profiling nasabah. Profiling nasabah ini adalah bagaimana penyimpanan data nasabah seoptimal mungkin untuk misalnya follow up atau apapun. Contoh, kalian pernah nggak misalnya lagi ulang tahun, di tanggal segitu ada email dari bank mengucapkan ulang tahun. Nah itu adalah salah satu dari profiling nasabah. Lalu ada namanya mendeteksi pola. Jadi di AI dalam dunia perbankan itu mendeteksi pola. Misalnya si customernya biasanya transfer ke sini setiap bulan pasti ada transfer ke akun-akun ini. Tiba-tiba di suatu hari dia nggak pernah transfer lagi tapi mentransfer ke akun baru dan beberapa kali dengan nominal besar. Nah itu biasanya ada info notifikasi bahwa ada fraud yang dideteksi di sistem perbankan ini dan biasanya emailnya ke si nomor handphone customer itu. Itu adalah salah satu dari kegunaan dari AI. Lalu di bidang kesehatan ini ada pencitraan medis pada saat pemindaian CT. Jadi CT itu pada saat di scan, nah nanti hasilnya itu akan berupa dari summary dari hasil analisa dari si AI. Ya mungkin bisa salah juga tapi kan nanti dikoreksi lagi oleh si dokternya. Lalu otomatisasi lab ini mungkin nanti konsepnya itu dari lab misalnya dari misalnya dari data yang diambil untuk tes lab itu akan dihasilkan langsung biasanya mungkin 1 hari. Nah ini bisa langsung mungkin seperti itu. Mungkin saya belum bisa menjelaskan secara detail tapi kegunaan secara khusus AI dalam industri kesehatan salah satunya itu. 3 adalah analisis prediktif. Nah itu juga digunakan dalam industri kesehatan. Oke. Nah ini adalah topik materi kita, machine learning. Machine learning adalah proses komputer untuk belajar dari data. Sesimpel itu. Intinya kalau nggak ada data, komputer ini atau mesin ini nggak akan bisa belajar. Jadi intinya harus ada data. Nah basic untuk membuat machine learning adalah data. Ini salah satu basicnya. Jadi nggak ada data, kita nggak akan bisa membuat sebuah namanya machine learning. Nah machine learning ini adalah salah satu bidang dalam bidang AI atau artificial intelligence.
Yang tadi saya jelaskan, artificial intelligence ini adalah scope terbesar. Di dalamnya itu ada AI, ada VR, ada yang namanya IoT, ada namanya deep learning, nah dan macam-macam. Itu di dalam dari artificial intelligence. Nah sebelum kita masuk ke machine learning, kita harus tahu nih perjalanannya atau asal usulnya bagaimana sih. Di 1900 pada saat tercipta ilmuwan matematik, terciptalah teori-teori mengenai landasan komputer yang dibuat oleh George Boole. Nah ini ada cikal bakal pemberian tipe data boolean. Lalu Alfred North Whitehead dan Bertrand A.W. Russell. Dia ada cikal bakal ilmuwan untuk teori matematika untuk kecerdasan mesin komputer. Lalu di 1930 muncullah Alan Turing, Claude Shannon dan John von Neumann. Nah, si Alan Turing ini salah satu penemu dari mesin Turing. Bukan mesin untuk jalan-jalan ya, tapi mesin untuk mengecek bagaimana komputer itu cerdas. Tingkat kecerdasannya si komputer tersebut sudah sampai mana. Nah, salah satu pengaplikasiannya itu adalah CAPTCHA. CAPTCHA ini mungkin kalian yang programmer web tahu ya. Dia adalah sebuah ringkasan dari karakter huruf maupun angka untuk mendeteksi bahwa benar-benar manusia yang masuk ke dalam aplikasi. Lalu di 1952 mulailah ada istilah machine learning, diciptakan oleh Arthur Samuel dan menciptakan program yang namanya Game of Checkers pada sebuah komputer IBM. Lalu game itu mempelajari gerakan untuk memenangkan permainan dan menyimpan gerakan tersebut ke dalam memori. Jadi dari tiap gerakan itu dipelajari sampai disimpan di memori, lalu dia membuat sebuah bagaimana cara untuk memenangkannya di game itu. Nah di 1990 ke atas itu ada yang namanya game catur. Nah itu juga konsepnya sama kayak Game of Checkers ini. Jadi ada pertandingan di komputer, seorang grandmaster catur di dunia, lalu tingkah langkah-langkahnya yang dilakukan oleh grandmaster itu diapali dan disimpan di memori lalu untuk dipelajari. Lalu nanti digunakan untuk melakukan pertandingan dengan game master yang tadi. Itu salah satu adalah fungsi dari machine learning. Di 2022, lalu machine learning ini sudah sampai di semua sisi, mulai dari sektor manufaktur, perbankan, entertain, kesehatan, dan sosial media, sampai ke industri transportasi. Jadi machine learning ini sudah mulai masuk ke segala aspek industri, sampai ke transportasi juga. Cara kerja machine learning. Nah, jadi kalau kita belajar machine learning ini kita harus tahu bagaimana cara kerjanya dia, bagaimana cara dia belajar. Contoh kita punya anak, misalnya anak kita balita atau batita. Nah, anak ini hal pertama yang harus dipelajari adalah bagaimana mengenali kedua orang tua ataupun kakak atau adiknya. Kakaknya sih, adiknya kan belum lahir ya. Nah, dari sini kan dia belajar yang mana yang namanya ayah, yang namanya ibu, yang mana kakaknya, dipelajari, dikenali wajahnya sampai dia paham. Lalu next step yang lebih tinggi, bagaimana mengenali orang tua, kakek dan neneknya, grandfather dan grandmothernya. Nah, sampai dia sudah mulai paham, dia naik lagi step lebih tinggi, lalu belajar yang namanya berhitung. Nah, berhitung ini bisa mengenali angka dulu, ya kan, habis itu belajar dari penjumlahan sampai nanti masuk ke perkalian maupun pembagian. Jadi step by stepnya harus naik satu tingkat. Jadi nggak ada yang langsung mulai belajar di machine learning langsung membuat data yang sangat sulit menentukan itu benar atau tidak gitu. Jadi harus by step. Lalu ada yang namanya belajar membaca, mengenali huruf A, B, lalu mengenali kata, lalu kalimat, lalu paragraf. Seperti itu. Jadi tingkatannya harus belajar sedikit demi sedikit
sampai nanti pelajarannya yang mulai sulit. Oke, yang harus diperhatikan di dalam kita mempelajari machine learning itu adalah pertama data training dan data testing. Data training ini menghasilkan suatu knowledge juga. Lalu data testing juga menghasilkan knowledge juga. Nah, tapi di data testing ini, knowledge yang dihasilkan oleh data testing ini harus diuji tingkat akurasinya dari data testingnya. Apakah sudah mencapai 90% lebih? Nah, jika belum, mungkin ada standarisasinya harusnya berapa persen minimal. Tapi kalau udah 90% akurasinya sih sudah harusnya data-data tes maupun trainingnya sudah oke. Nah di data training ini flow-nya, data training ini diproses dari algoritma machine learning lalu akan menghasilkan machine learning model. Dari machine learning model ini akan dihasilkan sedikit informasi. Baru sedikit di sini ya, karena masih training. Lalu di data testing ini diproses oleh machine learning model yang dari data training tadi diproses, lalu di-compare dengan hasil data training. Nah, terakhir menghasilkan knowledge. Kenapa harus di-compare? Karena dasar dari si mesin ini mengerti bahwa 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, itu dari mana? Dari data training. Kalau di data trainingnya itu nggak ada informasi seperti itu atau pelajaran seperti itu, dia nggak mungkin bisa menjawab. Oke, machine learning ini adalah salah satu bidang di AI. Dia mempunyai beberapa teknik. Di antaranya yang pertama adalah searching. Searching ini dibagi menjadi 3, ada blind searching, heuristic searching, dan probabilistic searching. Contoh penerapan di searching ini adalah pembuatan aplikasi Google Maps. Tadi saya jelaskan di awal, Google Maps ini bisa tahu bahwa rutenya yang akan kita lewati ada macet. Nah, bagaimana rute terdekatnya, dia akan memberikan opsional. Nah, itu adalah salah satu teknik dari searching. Lalu kedua reasoning. Reasoning ini contohnya adalah rule, case, dan logika fuzzy. Nah, produk yang dihasilkannya ini berupa analisa kesimpulan berdasarkan fakta yang didapatkan. Biasanya dipakai pada sistem diagnosis penyakit. Nah, jadi dari reasoning ini contohnya dari data faktanya rekam medis atau keturunan si pasien, itu nanti akan menghasilkan hasil diagnosisnya seperti apa. Ketiga itu adalah planning. Planning ini dibagi 2, goal stack dan constraint posting. Nah, penerapannya itu adalah di industri manufaktur, di robotik. Jadi di robotik ini dibuat sebuah planning bahwa robot A itu gunanya untuk mengangkat packaging produk ke dalam plastik misalnya. Lalu robot B diproses di setting untuk mengemas produk tadi ke dalam kardus. Seperti itu. Itu adalah kegunaan dari artificial intelligence untuk teknik planning. Yang terakhir ini adalah learning. Learning ini dibagi 2, ada machine learning dan deep learning. Nah, kita kali ini mau membahas mengenai machine learning. Di machine learning ini penerapan atau algoritmanya itu diajarkan ada 3. Supervised learning, lalu unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, nanti ketiga ini kita akan bahas satu persatu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Alman Teknologi.